Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman mahasiswa semester 1, baik akuntansi maupun manajemen. Selamat bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oke teman-teman, untuk di semester 1 ini, baik teman-teman yang ada di jurusan akuntansi maupun manajemen, pasti kalian mendapatkan beberapa mata kuliah yang sudah mulai terkonsentrasi ya. Tapi biasanya di semester 1 ini adalah mata kuliah di mana kita merupakan mata kuliah dasar untuk melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya. Nah, salah satunya teman-teman nanti akan diajarkan tentang accounting foundation. Nah, baik teman-teman yang ada di jurusan manajemen maupun akuntansi mendapatkan mata kuliah accounting foundation. Nah, kenapa sih kita ini perlu untuk belajar tentang accounting foundation? Nah, accounting foundation sendiri, baik teman-teman yang ada di jurusan manajemen maupun akuntansi, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ternyata akuntansi itu sangat penting teman-teman. Misalnya saja seperti teman-teman mendapat uang bulanan nih. Nah, pasti teman-teman mengalokasikan dan mencatatnya untuk apa saja sih keperluannya. Misal mendapatkan uang 1 juta nih per bulan. Nah, untuk biaya makan berapa, mungkin untuk jajan, untuk belanja, untuk beli kosmetik. Nah, itu mungkin dialokasikan masing-masing kemudian dicatat. Nah, nanti di akhir kita bisa melihat nih apakah itu defisit atau kita ada kelebihan uang nih untuk di saving. Nah, itu salah satu fungsi dari akuntansi sendiri teman-teman. Jadi baik teman-teman di manajemen pun, walaupun mungkin teman-teman di manajemen berpikir bahwa mereka mengambil jurusan manajemen nantinya menjadi seorang manajerial untuk pengambilan keputusan. Padahal mengambil keputusan itu ada kaitannya dengan akuntansi, di mana akuntansi itu nanti outputnya adalah menghasilkan suatu informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi saling berkaitan. Jadi baik jurusan manajemen maupun jurusan akuntansi harus tetap belajar tentang accounting foundation. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini deskripsi dari accounting foundation sendiri itu adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar dari akuntansi. Terus kemudian nanti akan belajar tentang apa saja sih jenis-jenis laporan keuangannya dan tentang siklus perusahaan jasa maupun siklus perusahaan dagang. Nah, mungkin di awal di semester 1 ini banyak teman-teman yang bukan dari jurusan ekonomi waktu SMA-nya atau di SMK-nya, mungkin ada yang dari teknik bahkan atau dari jurusan lain. Pasti di awal teman-teman akan merasa bingung nih bagaimana sih nanti caranya buat kita mencatat atau istilahnya membuat jurnal, bagaimana bisa membedakan debit yang kredit, terus membaca sebuah laporan keuangan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja sebelumnya, misal bekerja di bagian accounting, pasti sudah pernah melihat bagaimana cara mengentry sebuah data keuangan. Nah, nanti kita selama 1 semester ini akan belajar tentang mulai dari entry sampai menyusun sebuah laporan keuangan baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa learning outcome dari accounting foundation ini nanti menghasilkan teman-teman bisa menyusun sebuah laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, apa saja sih selama 1 semester ini yang kita akan diskusikan di sini? Nah, pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu overview tentang akuntansi dan kegiatan di dalam perusahaan, di mana nanti kita akan belajar tentang
pengertian dari akuntansi, kemudian arti penting akuntansi itu apa saja sih, kemudian bidang-bidang akuntansi itu di mana aja sih, atau bisa dikatakan bahwa apa saja sih sebenarnya bidang amatan di akuntansi itu. Nah, kemudian tentang proses akuntansi di perusahaan dan siapa saja sih yang pemakai dari akuntansi itu. Kemudian sebelum kita masuk ke tahap siklus akuntansi, teman-teman harus belajar terlebih dahulu tentang persamaan akuntansi. Teman-teman harus bisa tahu dulu apa sih itu persamaan akuntansi. Nah, kemudian nanti mencatat sebuah transaksi itu ke dalam persamaan akuntansi. Setelah itu baru teman-teman akan belajar tentang akun dan buku besar. Akun yang disebut akun itu apa? Kemudian bagaimana sih cara mencatatnya nanti ke dalam jurnal itu. Kemudian bagaimana caranya nanti memposting ke dalam buku besar. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan belajar ke siklus akuntansi perusahaan jasa terlebih dahulu sebelum UTS ini. Nah, nanti di materi siklus akuntansi perusahaan jasa kita akan mulai belajar terlebih dahulu ke tahap pencatatan atau cara menjurnalnya terlebih dahulu. Mulai dari ada sebuah kasus transaksi, kemudian teman-teman nanti mencatat ke dalam jurnalnya terlebih dahulu, baru nanti memposting ke buku besar. Setelah itu dimasukkan ke dalam neraca saldo nanti sebelum disesuaikan. Nanti kita akan diskusikan contoh kasusnya bersama. Setelah itu, setelah selesai membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, kita nanti akan membahas terkait tentang jurnal penyesuaian. Kenapa kita perlu melakukan penyesuaian? Nah, kemudian ada beberapa akun yang perlu membuat jurnal penyesuaian. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian setelah penyesuaian nanti kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Apa saja sih laporan keuangan yang perlu disusun? Nah, dan apakah ada kaitannya antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain? Nah, nanti kita akan bahas di materi ini. Kemudian yang terakhir adalah siklus tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kenapa kita harus melakukan jurnal penutup? Nah, itu nanti akan kita bahas di materi ini. Nah, itu adalah materi yang akan kita diskusikan bersama sebelum ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, nanti kita akan belajar bersama tentang siklus perusahaan dagang. Misalnya kan kalau siklus perusahaan jasa itu contohnya seperti layanan seperti Telkomsel, kemudian hotel, terus restoran. Nah, kayak gitu, jasa transportasi. Nah, itu kan termasuk kategori dari perusahaan jasa. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu lebih ke retail, misalnya seperti Alfamart, Indomaret, Matahari Department Store. Nah, itu contoh-contoh dari perusahaan dagang. Nah, sama seperti perusahaan jasa, jadi perusahaan dagang ini nanti kita akan belajar terlebih dahulu perbedaan antara mencatat dengan sistem persediaan secara periodik dan perpetual itu bagaimana sih, apa perbedaan cara mencatatnya bagaimana. Nah, nanti akan dipelajari di materi ini. Kemudian sama, setelah nanti kita belajar cara menjurnalnya baik secara sistem periodik maupun perpetual, nanti kita akan memposting ke dalam buku besar, kemudian kita akan membuat jurnal penyesuaian juga. Tahapannya sama teman-teman seperti perusahaan jasa, cuma ada beberapa akun yang memang berbeda nanti dalam mencatat penjurnalannya. Dan terakhir adalah sama seperti perusahaan jasa, yaitu membuat laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup. Nah, ini adalah materi kita selama 1 semester nanti ke depan yang akan kita diskusikan bersama. Dan biasanya referensi buku yang bisa digunakan salah satunya nanti bisa menggunakan Warren dengan edisi yang terbaru ya teman-teman. Nah, selama 1 semester ini juga nanti kita lebih akan banyak membahas kasus-kasus
transaksi, kemudian bagaimana cara menjurnalnya sampai nanti menyusun laporan keuangannya. Dan nanti di 1 semester ini selain kita diskusi tentang kasus-kasus, juga nanti akan ada kuis juga. Misal setelah 2 kali diskusi terus ada kuis kayak gitu untuk mereview dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian juga ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke teman-teman, untuk overview accounting foundation-nya sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi di materi yang selanjutnya di accounting foundation. Buat teman-teman semester 1 tetap semangat belajar, walaupun di jurusan manajemen, di jurusan akuntansi, kita semua harus semangat untuk belajar bersama. Jangan pernah takut bahwa menganggap akuntansi itu susah. Akuntansi itu mudah. Syaratnya adalah tetap tekun untuk berlatih belajar. Oke teman-teman, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.